mentah apa adanya kepada pengunjung atau kepada pengepul ya. Situasi ini tentunya tidak menguntungkan bagi mereka karena jika diolah dengan baik kopi-kopi itu sebetulnya punya nilai yang sangat tinggi ya. Walaupun kopi luwak sekarang tidak semahal dulu ya, tetapi kalau kita lihat di beberapa situs online ada yang menjual 60 sampai 90 ribu untuk 1 ons gitu ya. Sementara mereka menjual kopi luwak itu di kisaran 20 ribu sampai 30 ribu. Ini tentu gap yang cukup besar yang sebetulnya bisa mereka lakukan untuk meningkatkan kopi mereka secara ekonomis ya. Nah, dengan demikian kami melihat masalah apa yang kira-kira bisa kami masuki ya, atau isu apa yang bisa kami lakukan dengan kemampuan kami yang terbatas di bidang ini. Maka kami mencoba masuk ke persoalan-persoalan marketing ya, kemudian membantu mereka juga dalam roasting. Jadi kami berkonsultasi dengan sejumlah barista dan roaster yang punya kapabilitas di bidangnya dan mencoba memetakan rasa kopi mereka begitu. Jadi ada versi rasa kopi barista, ada versi rasa kopi mereka sendiri. Nah, kami bandingkan dan kemudian kita coba itu menjadi titik tolak untuk membuat branding ya. Jadi potensi nilai yang tinggi itu belum karena ada banyak persoalan belum terekspos dengan baik atau termanfaatkan dengan baik. Kemudian ada masalah yang juga sangat penting di masa datang dan sekarang juga sudah mulai terungkap ya. Mereka secara tradisional sudah tinggal puluhan tahun di situ ya, tetapi itu kan sebetulnya milik hutan negara, milik perhutani. Nah, tapi juga ada investor-investor dari luar mulai masuk dengan modal-modal besar gitu, dan mereka diiming-imingi untuk dibeli dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sampai titik hari ini kami tidak akan menjual apa yang sudah jadi tradisi kami. Jadi itu bagian penting juga yang harus jadi perhatian kita semua. Nah, masalah-masalah ini kemudian kami coba dekati dengan yang kami sebut dengan ekowisata. Ekowisata itu konsepnya ada 3 ya. Jadi wisata berkelanjutan, kemudian pelestarian lingkungan, dan pelibatan komunitas lokal. Nah, ini menjadi satu keutuhan kesatuan untuk meningkatkan ekowisata di Cisadon. Kami ke sana selama 7 hari tinggal di sana dengan mahasiswa ya, mencatat interview dan segala macam yang berkaitan dengan promosi ekowisata, kemudian juga mengikuti prosedur yang disarankan oleh DI Pengmas ini ya, yaitu bagaimana memetakan kopi Cisadon ini mulai dari input, proses, output, dan outcome-nya gitu. Nah, yang menjadi mitra kami di sana itu seorang petani kopi lokal yang bernama Kang Farid ya. Jadi kalau off-roader sekarang atau pesepeda atau goeser yang pergi ke Cisadon sekarang itu akan menemukan satu warung yang sangat ramai sekali, itulah warung Kang Farid yang juga petani kopi, yang ayahnya dan kakeknya, buyutnya turun-temurun tinggal di sana. Semenjak rumah-rumah itu rumah yang masih sangat sederhana, tetap tinggal di situ. Dan kami kemudian mencoba juga melakukan riset kecil ya mengenai bagaimana sebaiknya menjual kopi mereka, memasarkan kopi mereka, dan pilihan yang terbaik bagi kami dan yang paling kami ketahui adalah mengajak konsumen itu datang ke lokasi. Jadi ternyata kopi ini nilainya ada di konotasi kalau di bidang kami, jadi di pemanaan begitu. Jadi misalnya kalau kita ambil metafor ke
ke Bali misalnya, banyak orang yang datang ke Bali dan kemudian membangun satu memori, satu experience sendiri. Dan mereka membeli cenderamata di sana. Tapi kan di Jakarta juga sebetulnya banyak cenderamata Bali, tapi value dan nilai memorinya sangat berbeda gitu. Nah, belajar dari itu kami mencoba memutuskan bahwa cara marketing terbaik sebetulnya bukan promosi kopinya dijual di outlet di luar kampung, tetapi memaksa konsumen untuk menikmati, mengalami, mengeksekusi pemaknaannya di lokasi. Jadi untuk ke lokasi itu perlu 6 jam jalan kaki dan itu daerahnya sangat eksotis buat orang-orang Jakarta sekarang ya, karena sejuk dan mungkin anak muda bilang bisa untuk healing ya. Ada banyak orang asing juga trekking di sana. Nah, pemanaan yang di lokasi itu yang kami pilih untuk strategi marketing gitu. Jadi kami fokus pada bagaimana konsumen di luar Cisadon datang ke kampung itu dan mengkonsumsi kopi di sana dengan segala macam cerita dan experience-nya gitu. Ketimbang kami menjualnya dan membuka outlet di luar gitu. Karena nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi dibandingkan kalau mereka datang ke Cisadon, selain membeli kopi, tentu mereka juga spending untuk makan siang dan lain-lain. Dan ada yang bermalam menginap di sana, buka tenda dan seterusnya. Jadi pilihan pada acara-acara yang sifatnya outdoor activities itu kami pilih. Kemudian kami mengundang ya sejumlah komunitas pesepeda. Dalam kasus ini kami mengundang komunitas pesepeda touring dan yang suka adventure petualangan ya. Kami membuat satu kegiatan yang kami sebut sebagai nyadon, ngemping, ngopi gitu ya. Jadi nyadon itu ke sadon, ngemping, camping, dan ngopi. Jadi 3 keyword ini menjadi satu tema penting untuk kegiatan kami, dan alhamdulillah pesertanya sangat banyak, dan bahkan kami perlu membatasi ya, hampir 120 peserta bersepeda ke lokasi itu. Jadi bisa dibayangkan kalau motor yang datang seperti itu kan bising ya, atau mobil yang datang 10 saja sudah bising, tapi 100 sepeda, 120 sepeda itu ada gelak tawa celoteh yang sangat lucu-lucu datang ke sana. Dan dari 100 peserta itu, masing-masing bawa handphone kan, dan pulang ke rumahnya mereka distribusikan gambar-gambarnya di IG mereka, di Facebook mereka, di WhatsApp, di semua platform yang mereka punya. Dan sebenarnya tugas pariwisata dibantu oleh mereka. Imaji gambar-gambar tentang Cisadon itu tersebar luas kemana-mana, dan orang mulai bertanya ini di mana sih, gimana caranya, dan seterusnya. Inilah sebetulnya pentingnya kita menggunakan media sosial itu dengan bijak, dan saya kira pemerintah harus mulai sadar bahwa salah satu ujung tombak pariwisata di negeri ini adalah para penggiat outdoor itu, entah pesepeda atau pendaki gunung ya, mereka menyebarkan foto-foto yang sangat bagus. Dan untuk itu kami sengaja membuat lomba foto yang jurinya kami datangkan khusus dari IKJ, seorang ahlinya itu, dan tentu kami beri hadiah. Jadi kegiatan outdoor activities, kegiatan outdoor itu kami lakukan dalam rangka promosi ekoturisme itu, dan dampaknya luar biasa karena kemudian sampai sekarang jalan kaki ke Sadon atau goes ke Cisadon itu semacam kebanggaan, karena memang jalannya tidak mudah bagi sebagian yang tidak terbiasa jalan kaki 6 kilo menanjak ya. Itu dari posisi Depok tuh ada di 200 meter di atas laut. Cisadon tuh 1.200. Jadi kalau kita berangkat dari Sentul dari posisi 500, maka Bapak Ibu sekalian bisa merasakan bagaimana denyut jantung kita dipicu dari 500 dpl ke 1.200.
dan ketika sampai ke Cisadon disuguhi satu pemandangan hijau yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih ingin mencicipi kampung-kampung masa lalu, salah satunya Cisadon. Semoga ini situasi ini masih bisa dipertahankan di masa depan. Nah, selain menggunakan jaringan pesepeda, pejalan kaki, pelari untuk masuk ke Cisadon, dan tentu mereka punya gambar-gambar yang bagus untuk disebar, kami pun mencoba mengabstraksikan seluruh experience itu dalam menjadi sebuah branding ya. Ini mohon ahlinya memberi catatan ya. Kami bukan ahli branding, tetapi di literatur setidaknya kalau membuat branding itu ada lima hal yang harus diperhatikan. Yang pertama diferensiasi ya. Jadi apa sih keunggulan Cisadon itu? Apa pembedanya? Maka kami buat diferensiasinya atau keunikan kekhasan dari Cisadon ini adalah hutan. Ya, kita masih menemukan hutan di posisi 30 km atau 40 km dari Jakarta atau 25 km dari Bogor. Itu satu tempat yang luxurious kalau menurut saya. Ketika orang-orang Jakarta sangat penat, maka dia bisa relaksasi di lingkungan yang masih betul-betul masih ada hutannya, tidak ada listrik, tidak ada handphone gitu ya. Itu satu kelebihan. Ya mungkin barangkali bagi kelompok tertentu kekurangan, wah tidak ada HP, tidak ada listrik. Bagi kami itu kelebihan. Jadi diferensiasinya hutan ya, dan hutan tentu ada trek Cisadonnya, itu kami expose ya. Kemudian relevansinya apa? Karena kami yang kedua dari branding itu relevansi. Jadi selain kekhasan, relevansi. Relevansinya adalah kopi hutan yang organik. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Cisadon itu memiliki kopi luwak yang lebih besar dari tempat lain, ya. Mengapa? Menurut petani katanya luwak-luwak ini sudah mulai ketakutan di bawah, maka mereka naik ke puncak, dan salah satu puncaknya itu di Cisadon. Jadi setiap pagi selalu mereka mendapatkan jejak-jejak makan malamnya luwak di belakang rumahnya, maksudnya di kebunnya, dan jumlahnya cukup besar. Jadi relevansinya yang kami tawarkan yaitu kopi hutan, kopi organik, dan kopi yang berkaitan dengan pecinta alam gitu ya. Jadi ada banyak kopi di luaran, tapi ini kopi beda, kopi luwak dan kopinya yang didapat dari proses aktivitas pecinta alam gitu ya, atau yang berkaitan dengan menikmati alam. Kemudian yang ketiga dalam branding ini terkait dengan kepercayaan atau keyakinan pada produk itu. Kami melakukannya dengan menggunakan satu konsep pemaknaan yang langsung tadi. Jadi meaning atau eksekusi pemaknaan dari konotasi kopi itu harus didapat di Cisadon. Jadi kalau Anda dapat kopi Cisadon di Depok, itu akan berbeda dengan Anda kalau mendapatkannya itu di Cisadonnya sendiri. Anda akan punya pengalaman yang berbeda kalau Anda pergi ke Bali dari sekedar beli cenderamata di Jakarta gitu. Nah, model itu kami pakai ya. Jadi pemaknaan langsung di lokasi, memori dan narasi dari mulut ke mulut yang dieksekusi dari aktivitas ke Cisadon itu kami highlight dalam branding itu. Kemudian yang keempat dalam proses branding yang paling penting adalah knowledge ya. Jadi pengetahuan tentang produk itu harus tumbuh sedemikian rupa sehingga kalau disebut Cisadon itu di kepala konsumen tuh klik hijau, kopi, keringat gitu ya, kemudian cerita sehat dan seterusnya. Nah, pengetahuan ini harus dibangun dengan begitu rupa, dengan sengaja, karena tidak terjadi begitu saja. Nah, di dunia teman-teman yang mengerti media tentu paham betul bagaimana sebuah perusahaan bisa menginvestasikan begitu banyak kapital untuk membangun knowledge tentang produknya. Nah, kami mencoba membangun knowledge tentang produknya ini melalui
konsumen-konsumen yang tadi datang ke sana, kemudian menuliskan kisah-kisahnya dan menyebarkan informasi mengenai Cisadon di IG mereka. Dan kami pun membuat website khusus untuk hal ini, ya. Diharapkan kemudian informasi mengenai Cisadon, knowledge-nya tuh tebal. Jadi secara teoritis dalam branding itu bisa dibalik sebetulnya, bisa dibangun dulu knowledge-nya, baru kemudian mundur ke belakang sampai kepada persoalan relevansi, persoalan keyakinan dan diferensiasi. Tetapi dalam konteks kami mulainya dari yang pertama diferensiasi, kemudian relevansinya, kemudian keyakinan akan produk dan knowledge-nya. Nah, dari situlah kemudian kami sampai, ya ini juga mohon masukannya, kami sampai pada satu keyword ya untuk branding, karena branding kan perlu juga wordingnya ya, sampai pada satu ekspresi yang kami buat kopi hutan Cisadon gitu. Jadi kami menjual, memasarkan, mempromosikan Cisadon dengan kopinya, dengan hutannya, dan satu lagi dengan kopi luwak. Jadi ada dua produk, kopi hutan Cisadon, satu lagi kopi luwak hutan Cisadon. Dengan promosi ini bagian dari ekowisata, jadi kalau Anda ingin menikmati kopi ini, Anda harus datang ke sana, baru bisa menikmatinya. Kurang lebih seperti itu dalam branding yang kami buat ya. Dan outcome dari acara ini itu tadi kami sudah sebutkan, jadi ada nyadon, ngemping, ngopi, kemudian kami juga coba mencatatkan semua ini dalam bentuk artikel, kami sampaikan di sebuah konferensi dan masuk dalam jurnal mereka ya. Dan ada lagi satu produk selain branding dan ekowisata, model ekowisata seperti ini, ada satu produk yang juga itu kami buat kemudian ya. Tiba-tiba kami dan tim terpikir bahwa kopi ini tidak semata tentang rasa kopi. Kopi ini bukan semata perihal pengalaman minum kopi, tapi di balik kopi ini di Nusantara itu ada kesedihan, ada penderitaan, ada kegembiraan, ada kolonial di situ, ada penyuluh pertanian, ada kebijakan, dan seterusnya. Maka salah satu produk yang lain yang kami buat selain branding dan ekowisata, model ekowisata tadi, kami membuat satu sajak kopi, karena kami dari EPB, kami mencoba menangkap emosi masyarakat tentang kopi, tapi kami buat secara umum ya. Alhamdulillah ini sudah terbit juga, dan di situ terkumpul sejumlah puisi yang berkaitan dengan bagaimana kopi menjadi trigger dalam hal persoalan-persoalan kemanusiaan, kolonial, dan seterusnya. Saya pikir untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau tidak ada satu kesimpulan sebetulnya, tapi kalau sebuah refleksi kecil ya di ujung apa yang saya sampaikan ini, ekowisata yang paling baik menurut kami adalah membangun agensi, membangun membantu masyarakat untuk memunculkan satu penggerak, satu tokoh yang dapat memberikan penyadaran bahwa mereka memiliki potensi yang besar dalam hal ekonomi desa. Ya, ini penting sekali karena selama ini kan mereka melihat ya sudah biasa kopi ya seperti itu ya, dipetik mau merah mau hijau enggak jadi masalah. Ternyata di luaran sana kopi itu harus petik merah misalnya. Ketika kami tanyakan, sebetulnya mereka tahu petik merah itu yang paling bagus, tetapi pengepul tidak melihat petik merah, petik hijaunya. Mereka beli dengan sangat murah. Nah, maka kita masuk ke mereka dengan mengatakan ini kopi itu bisa ada gradasinya dan punya nilai ekonomi yang cukup bagus. Dan kalau itu bisa dibeli langsung di Cisadon, seperti saya katakan tadi teorinya meaning atau experience-nya dieksekusi di lokasi, maka
strategi itu sangat menguntungkan bagi petani ya, dan juga memangkas sedikit walaupun tidak sekaligus peran-peran pengepul atau calo-calo yang selama ini menjadi salah satu kendala juga bagi mereka. Kemudian kami meyakinkan mereka bahwa Desa Sadon punya kekhasan, diferensiasi tadi, dan kehadiran Kampung Sadon sangat relevan, sangat penting, sangat ada relevansinya di tengah situasi sekarang, di mana dibutuhkan tempat-tempat relaksasi yang sehat dengan biaya yang murah. Ini salah satu persoalan negara-negara maju yang saya tahu, misalnya di Korea dulu itu pernah dikritik. Korea maju, Korea Selatan, tetapi tidak punya space yang cukup bagus bagi masyarakatnya untuk relaksasi, untuk sekedar duduk-duduk. Maka kemudian pemerintah Korea Selatan yang saya tahu di Seoul misalnya mulai membongkar sejumlah bangunan untuk dibuat lebih manusiawi, lebih alami gitu. Mereka buka lagi sungai-sungai yang tertutup dan seterusnya. Di Indonesia, di Jakarta misalnya, kalau ingin istirahat, kita ke pantai atau ke Monas ya, itu ada prosedur, kadang-kadang harus bayar gitu ya. Nah, ini saya kira persoalan-persoalan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, bahwa hutan-hutan kita itu sudah menyediakan tempat untuk relaksasi yang tidak terlalu mahal, tidak perlu infrastruktur yang megah-megah, yang aneh-aneh ya. Yang penting dijaga bersama begitu. Jadi kami meyakinkan mereka bahwa Desa Sadon punya kekhasan dalam hal itu, ya, dengan biaya yang murah. Cisadon menjadi situs pemaknaan yang penting bagi pengunjung karena pengunjung mendapatkan pengalamannya sendiri ya setelah datang ke Cisadon tersebut. Dan pada akhirnya pengalaman-pengalaman yang didapat oleh masyarakat, oleh pengunjung itu akan membangun yang di dalam konsep branding tadi mengenai knowledge yang tebal mengenai apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mananya Cisadon dalam peta ekowisata. Untuk sementara saya kira demikian Ibu, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik banget ya Pak Tommy. Apalagi tadi ada sebuah kalimat gitu ya, kami tidak akan menjual apa yang menjadi tradisi kami. Itu sangat deep gitu, dan bagaimana perjalanan Pak Tommy dan rekan-rekan membangun ekowisata ini luar biasa ya Pak, tentunya bersama warga gitu. Nah, Bapak kalau boleh share sedikit gitu Pak, apa sih Pak challenge terbesar yang Bapak hadapi ketika proses mengembangkan hal ini bersama masyarakat sasaran gitu? Karena kebetulan Pak, saya sendiri juga orang yang sangat suka melakukan proses pengembangan masyarakat lewat komunitas Dream Dalian gitu ya Pak, dan biasanya tuh challenge-nya tuh luar biasa banget tuh Pak. Nah kalau Pak Tommy apa aja nih Pak yang dihadapi? Silakan. Baik Bu, ada banyak persoalan, tapi saya ingin mulai dari satu challenge yang ini di masa datang saya kira harus jadi perhatian semua. Saya mulai dengan cerita salah satu pesepeda ikut dengan kami yang 120 orang itu. Dia datang ke kami dengan sangat eksplisit, Pak, katanya, saya tahu ini dia kerja di Seknek ya, Pak. Saya tahu Ya. ini daerah resapan, ini daerah hijau, ini tidak boleh dijadikan industri seperti yang dia lihat. Jadi area trek ke area itu sekarang sudah mulai banyak bulldozer, sudah mulai banyak investor masuk. Dan dampaknya adalah pada tata ruang. Jadi sebelum masuk ke hutan ini ada satu pelang besar sebetulnya bahwa tanah dikuasai oleh negara. Ya, Okay. tapi sepertinya itu tidak menjadi kendala bagi yang mengaku investor ini. Nah, investor-investor ini datang dengan pikiran-pikiran urban gitu, bahwa ekosistem ekowisata harus dibangun dengan beton yang besar, dengan bangunan yang megah gitu. Padahal sebetulnya dari wawancara itu, termasuk saya wawancara orang Korea, orang India yang datang ke sana, ada juga orang Amerika, banyak orang asing datang ke sana untuk trekking ya. Kenapa mereka datang ke situ? Mereka bilang kami bisa menikmati hutannya Indonesia dengan mudah gitu. Di jarak yang seperti ini dari ibu kota, mereka bisa istilah
pulang pergi atau tektok istilah sepeda gitu ya, Ya. menimpa itu. Jadi persoalan pertama yang menjadi tantangan adalah akses pada ruang ini mulai terbatas. Kemudian mereka mulai disaingi oleh kaidah-kaidah ekonomi kapitalis, maaf saya, atau ekonomi Ya. apa yang lebih tahu dari saya ya, yang mencoba menerjemahkan hutan dalam versinya mereka gitu. Ini persoalan yang besar karena misalnya mulai banyak masuk yayasan, masuk pengusaha ini, pengusaha itu, dan para petani sudah mulai ditawari untuk bekerja dengan mereka dan kalau boleh dibeli gitu. Ini langsung dari Kang Farid sendiri, kami beli Pak, Bapak kerja dengan saya seumur hidup jadi pekerja kami gitu. Dan seperti itulah. Nah, ini masalah besar yang di luar kemampuan kami ya. Ada teman-teman kalau begitu harus mengajak dan ya ini bisa jadi perhatian UI mengenai bagaimana ruang itu dikonsum atau ditinggali, dinikmati bersama tanpa harus meninggalkan apa-apa yang sudah baik begitu Bu. Jadi persoalan tata ruang ini menjadi kendala yang penting ya, karena contohnya misalnya kami secara teoritis ya dari interview dengan barista dan roaster yang ada, tingkat kekeringan kopi mereka itu tidak begitu bagus karena kalau matahari di sana hanya muncul jam 11 dan jam 1 sudah mulai redup lagi, jadi kopi mereka tidak sampai pada tingkat kekeringan tertentu. Nah, kami datang dengan gagasan ingin membiayai mereka membuat semacam tempat khusus untuk menjemur kopi yang kalau hujan ataupun ada kabut tidak kena kabut gitu. Tapi kendalanya itu, Pak, kami tidak diizinkan membangun semacam itu di sini gitu. Jadi ini persoalan yang saya kira di level yang di luar kekuasaan mereka dan di level apa yang kami bisa lakukan juga gitu. Sehingga dalam proposal, dalam laporan kami, kemudian kami membuat konsep kampung atas dan kampung bawah. Di kampung bawah itu punya matahari dan punya listrik, punya sinyal. Di kampung atas di Cisadon tidak. Nah, kami berharap kampung atas dan kampung bawah itu bisa berkoordinasi. Dua-duanya orang Sadon, satu yang tinggal di bawah, satu yang tinggal di atas begitu Bu. Jadi soalan paling penting yang ke depan akan muncul dan sekarang sudah mulai muncul itu persoalan tata ruang. Oke, wah ini menarik banget ya Pak Tommy. Berarti butuh advokasi ya Pak sama yang Ya, lebih begitu. berwenang ya Pak. Iya betul Bu. Oke, wah ini saya rasa dengan pertemuan ini mungkin ada rekan-rekan yang bisa punya akses ya Pak ya, Ya. menjangkau pejabat yang berwenang untuk akhirnya bisa melakukan advokasi untuk hal ini karena ini hal baik yang sudah dimulai oleh para petani dan juga Pak Tommy serta rekan-rekan gitu kan ya. Sangat sayang sekali kalau tidak bisa dilanjutkan. Nah, Pak Tommy, satu lagi Pak sebelum saya ke Mas Alim nih Pak. Ini kan Bapak ada 2 produk ya Pak, kopi hutan Cisadon sama kopi luwak hutan Cisadon. Ini berarti sudah bisa dibeli di e-commerce atau misalkan apakah sudah ada Instagram dan media sosialnya selain websitenya gitu Pak? Ya, websitenya ada dan itu sudah kami taruh di Tokopedia juga. Tetapi versi kopi yang kami buat itu, ini perlu ahli ekonomi barangkali ya. Kalau dihitung dari mulai membuat sampai jadi itu, kalau dijual oleh petani tidak ekonomis gitu. Karena harganya harga yang premium sekali. Contoh ya, kalau ingin untung kopi ini dengan proses yang mengikuti cita rasa barista dan roaster itu, misalnya di harga 900.000 per kilo begitu. Nah, atau 90.000 per onsnya. Nah, harga segitu sangat mahal sekali untuk biji Cisadon gitu. Tapi kami coba juga. Nah, tapi itu sebagai upaya promosi saja. Karena kami sendiri sebetulnya ambil posisi bukan menjual di online itu. Tapi kami seperti kami katakan tadi, opsi kami adalah
experience consuming kopinya itu bukan via online, tetapi Anda harus datang ke sana gitu, konsum di sana baru keren gitu. Itu Bu. Oke, jadi sambil goes nyampe sana ngopi gitu ya Pak ya? Ngopi begitu, atau hiking, Oke. jalan kaki, camping, ngopi. Nah itu yang penting, dan proses kopi yang dijual di sana itu kami serahkan cita rasanya ke mereka. Jadi ada dua produk sebetulnya, produk kopi yang versi premium yang kami buat modelnya, dan itu belum terlalu ekonomis buat mereka, dan versi yang mereka bikin sendiri yang biasa mereka jual tapi kami kasih olesan juga sedikit. Begitu, Bu. Baik Pak Tommy, ini saya nggak sabar, kayaknya bulan depan saya mau ke sana Pak. Nanti mungkin Harus, kita Bu. bisa ketemu di sana ya Pak Tommy ya. Ya, insya Allah Bu. Senang sekali Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Tommy. Nanti kita akan lanjutkan Pak obrolannya setelah Mas Alim presentasi ya Bapak ya. Terima Ya, kasih baik, Bu. banyak Pak Tommy. Kita mau sapa dulu Mas Alim Anggono. Halo.